Presiden Joko Widodo resmi memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru yang telah disahkan DPR sekaligus beserta Undang-Undang Ibu Kota Negara. Apa saja catatan pengesahan aturan yang berlangsung kilat 40 hari? Siapa pula calon kuat kepala otorita ibu kota negara pilihan istana? Ulasan lengkapnya dihadirkan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Nusantara menjadi nama ibu kota negara pilihan kepala negara. Pro kontra pun langsung mencuat soal nama. Tak hanya itu, pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang secara kilat juga menuai sorotan. Apa iya aturan itu sudah betul-betul matang dirancang? Kami ulas dalam ulasan Istana kali ini bersama saya, Friska Clarissa. Dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Setidaknya ada 3 alasan Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Yang pertama, Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, lalu menggambarkan wilayah geografis yang maritim dan menjadi pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Namun tak semua fraksi setuju soal nama Nusantara. Fraksi DPD menilai landasan ideologis, filosofis, dan sosiologisnya belum kuat, sementara PKS menilai nama itu rentan multitafsir. Kata frase ibu kota negara Nusantara seolah-olah ya, nama Indonesia ini tersubstitusikan dengan Nusantara. Itu saja. Kalau pemerintah dan DPR sudah bersepakat, pembahasan rancangan undang-undang bisa dikejar kilat. Pengesahan RUU IKN ini selesai tepat waktu sesuai target 40 hari sejak Pansus RUU IKN dibentuk pada 7 Desember 2021 hingga 18 Januari 2022. Bahkan dalam rapat Pansus pembahasan RUU IKN Senin lalu di DPR berlangsung secara maraton hampir 16 jam. Mulai dari Senin pukul 11 siang hingga Selasa dini hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Membahas sejumlah hal, mulai dari nama ibu kota negara hingga menyepakati bahwa IKN akan dipimpin oleh kepala otorita dengan jabatan setingkat menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Soal nama para calon kepala otorita ini sudah pernah dibocorkan oleh Presiden Jokowi. Antara lain Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat ini menduduki posisi komisaris utama PT Pertamina yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berikutnya ada nama Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dan mantan Bupati Banyuwangi. Lalu ada nama Bambang Brojonegoro yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Bappenas, serta Menteri Keuangan di era Presiden Jokowi. Lalu ada nama Tumiana yang merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya atau Wika. Meskipun nama-nama ini sudah dibocorkan Presiden sejak Maret 2020 lalu, namun hingga saat ini Presiden Jokowi masih berhati-hati untuk memutuskan. Dari 4 nama, Basuki Cahayapurnama terdengar sebagai nama kuat kepala otorita pilihan istana. Jawabannya akan terungkap paling lambat April nanti. Karena pasal 10 ayat 3 Undang-Undang IKN berbunyi, untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah undang-undang ini diundangkan, serta mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seandainya Presiden tidak menandatangani, aturan ini akan tetap berlaku 30 hari pasca pengesahan di DPR atau 18 Februari 2022.
Artinya, kepala dan wakil kepala otorita IKN akan ditunjuk dan diangkat Presiden Jokowi maksimal pada 18 April nanti. Setelah pengesahan Undang-Undang IKN, pemerintah menegaskan target Presiden, Wakil Presiden, dan 20% PNS sudah siap bekerja di Ibu Kota Baru 2024 nanti. Bappenas dan DPR juga telah studi banding ke sejumlah lokasi, mulai dari Kazakhstan hingga di dalam negeri, Kota Mandiri BSD City, dan Alam Sutra, untuk mengadaptasi konsep Green City, Smart City, dan Sustainable City yang juga akan diterapkan di Ibu Kota Negara baru. Mendorong supaya nanti ibu kota negara itu betul-betul ideal seperti yang kita tuangkan dalam undang-undang. Jadi kan kita mau lihat di undang-undang itu, oh yang namanya green kayak gini, yang namanya smart begini, yang sistemnya gitu. Kira-kira itu. Lalu berapa biaya untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara? Dalam keterangan 4 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menyebut untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 501 triliun rupiah. Dikutip dari laman resmi ikn.go.id, skema pembiayaan proyek ini diutamakan melalui sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 252,5 triliun rupiah atau 54,2%, serta investasi swasta dan BUMN atau BUMD secara langsung sebesar 123,2 triliun rupiah atau 26,4% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik, sementara pembiayaan pembangunan IKN di luar itu akan ditanggung APBN. Payung hukum soal ibu kota negara jadi dasar berlakunya perencanaan, pembangunan, hingga pemindahan aktivitas pemerintahan. Tak melulu soal waktu. Hati-hati dalam menyusun aturan juga perlu, termasuk melibatkan partisipasi publik, tidak sekadar kepentingan politik, agar aturan yang dibuat secara kilat tidak mudah berpotensi digugat di kemudian hari. Friska Clarissa, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.